響かされまねめスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 Go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau ngebahas skill pasif dan juga efek Zanpakuto dari kedua hero event Christmas, yaitu Grimmjow dan juga si Neliel. Dan pertama di sini Ani mau ngebahas skill pasif dan juga efek Zanpakuto punyanya si Grimmjow dulu. Pertama kita lihat dari mastery skillnya, ngasih damage ke satu musuh, kemudian dengan 40% peningkatan peluang tembus blok. Kemudian jika Grimmjow memiliki HP kurang dari 60%, serangan ini memberikan 30% damage tambahan dan juga memulihkan HP Grimmjow sebesar 50% dari damage yang diberikan. Oke, jadi itu dia ya, mastery skillnya ada peluang untuk tembus blok. Kemudian HP-nya kurang dari 60%, dia tuh bisa ngasih damage tambahan dan juga bisa nge-heal 50% dari damage yang dihasilkan oleh mastery skillnya si Grimmjow. Selanjutnya untuk ultimate-nya si Grimmjow, ngasih damage ke satu musuh single target, kemudian mengabaikan 15% defense target. Kemudian Grimmjow mendapatkan 8% peningkatan attack yang bertahan hingga akhir pertempuran, kemudian dapat ditumpuk sampai 2 kali dan tidak dapat dihilangkan. Jadi dia itu bisa mendapatkan 16% peningkatan attack ya kalau bisa mendapatkan 2 tumpukan. Kemudian jika HP musuh kurang dari 80%, saat Grimmjow menggunakan ultimate ada peluang 50% untuk mengurangi rage target sebesar 150. Oke, jadi dia tuh single target, kemudian mengabaikan defense ya, dan juga bisa ningkatin attack. Dan juga kalau dia tuh nyerang karakter musuh yang HP-nya di bawah 80%, maka ada kemungkinan untuk ngurangin rage musuh tersebut. Selanjutnya kita lihat dari efek Zanpakutonya. Jadi dia itu ngasih damage ke satu musuh, kemudian mengabaikan 75% defense target. Nah ini meningkat ya, yang tadinya itu mengabaikan 15%, ini meningkat menjadi 75%. Jadi ningkatnya itu sebesar 60%. Kemudian Grimmjow ini bisa ningkatin 12% attack, yang tadinya itu 8%, ini ningkat menjadi 12%. Jadi kalau ditumpuk sampai 2 kali, ini si Grimmjow ini bisa ningkatin attack sebesar 24%. Kemudian jika HP musuh kurang dari 80%, ketika si Grimmjow ini menggunakan ultimate, ada kemungkinan 100% untuk mengurangi 150 rage. Oke, jadi ini juga lebih bagus karena yang tadinya itu kalau si Grimmjow nyerang karakter musuh yang HP-nya kurang di bawah 80%, itu ada chance 50% untuk ngurangin 150 rage. Sedangkan kalau udah berzanpakuto itu 100% ya. Jadi pasti bisa ngurangin 150 rage-nya musuh. Kemudian jika HP musuh kurang di bawah 60%, serangan ini meningkatkan 20% red damage. Kemudian jika HP musuh kurang di bawah 40%, maka serangan ini menghasilkan critical damage. Oke, jadi kalau udah berzanpakuto, ini ada efek tambahan yang dimana kalau nyerang musuh yang HP-nya di bawah 80%, maka bisa ngurangin 150 rage. Kemudian nyerang musuh yang HP-nya di bawah 60%, maka dia tuh bisa ningkatin red damage. Kemudian kalau nyerang musuh yang HP-nya di bawah 40%, maka bisa ningkatin critical damage. Kemudian ada tanda kurung di sini ya. Ketiga efek ini dapat diaktifkan sekaligus. Oke. Jadi ketika musuh ini HP-nya kurang di bawah 40%, HP-nya di bawah 40%, maka dari ketiga efek ini akan aktif semua ya, karena keterangannya di sini ketiga efek ini dapat diaktifkan sekaligus. Selanjutnya kita lihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi di awal pertempuran dia tuh bisa mendapatkan 3 poin energi yang masing-masing memberikan 100 rage di awal setiap ronde. Oke. Jadi kalau kalian lihat dalam battle-nya itu kan ada 3 bar yang ada di atas bar HP. Nah itu adalah 3 poin energi yang dimana untuk 1 poin energi itu
nilainya adalah 100 rage untuk setiap ronde ya, setiap awal ronde. Jadi kalau si Grimjo itu punya 3 poin energi di atas bar HP-nya, maka dia itu bisa mendapatkan 300 rage. Kemudian ini maksimumnya adalah 3 poin dan ini bisa diaktifkan dalam satu waktu. Jadi ketika poin energinya itu udah full, ini bisa diaktifkan ya. Kemudian ketika 3 poin energi ini aktif dan dia tuh menggunakan ultimate, dia tuh bisa mengaktifkan battle Chourage. Jadi ketika si Grimjo ini poin energinya udah full, kemudian dia tuh ultimate, maka dia tuh bisa mengaktifkan battle Chourage dan juga menghabiskan semua energi. Oke, jadi ketika poin energi itu udah kumpul ada 3 digunakan ya habis ya. Nanti dia tuh ngulang lagi dari 0 untuk mengumpulkan poin energi tersebut. Kemudian Grimjo ini bisa mendapatkan 1 poin energi ketika basic attack dan juga mastery skill. Kemudian bisa memiliki peluang 50% untuk mendapatkan 1 poin energi ketika diserang oleh musuh. Jadi ketika poin energinya Grimjo ini udah habis, ketika dia ingin mendapatkan poin energi lagi, dia itu harus basic attack, kalau enggak mastery skill ya. Kalau enggak, dia itu bisa mendapatkannya lagi ketika dia itu terkena attack dari musuh. Nah, itu chance-nya itu cuma 50%. Kemudian Battle Chourage itu adalah ketika dia tuh ultimate, ini dijamin merupakan critical hit dan juga mengabaikan 25% dari defense target. Wow. Jadi ketika poin energinya udah full, maka ultimate-nya si Grimjo ini itu adalah merupakan critical hit ya. Ini sama kayak mastery skill-nya Grimjo yang versi 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ultimate-nya adalah auto critical hit. Kemudian mengabaikan 25% dari defense target. Jadi kesimpulannya ialah ketika Grimjo-nya ini udah berjanpakuto, maka dia tuh bisa mengabaikan 75% defense target. Kemudian ketika dia tuh udah mengaktifkan 3 poin energi, maka dia tuh dijamin critical hit dan juga mengabaikan 25% defense target. Jadi kalau digabungin efek Janpakuto dan juga pasifnya yang mengaktifkan 3 poin energi, jadi efek Janpakuto mengabaikan 75% defense target, kemudian ditambah mengabaikan 25% defense target. Jadi kalau digabungin si Grimjo ini ketika ultimate, jadi ketika udah berjanpakuto dan juga 3 poin energinya itu aktif, maka si Grimjo ini bisa mengabaikan 100% defense target dan juga pasti critical hit. Nggak gigi gimana coba? Jadi menurut kalian gimana? Bagus nggak dari karakter si Grimjo ini? Tapi syaratnya itu kalian harus berjanpakuto, kemudian poin energinya full dan juga bintang 4. Maka si Grimjo ini bisa mengabaikan 100% defense target dan juga pasti critical hit. Kemudian untuk 1 poin energi ini sama dengan 100 rage di awal ronde. Jadi kalau ada 3 poin energi ya dari setiap ronde, maka dia itu bisa mendapatkan 300 rage. Makanya kalau kalian coba si Grimjo itu ragenya cepat full karena ya bantuan dari poin energi tersebut. Oke, sekarang kita lihat ke dalam gameplaynya. Jadi yang pertama kita lihat dari pasif bintang 4-nya, yang dimana di awal pertempuran si Grimjo itu bisa mendapatkan 3 poin energi. Nah, 3 poin energi itu adalah yang ada di atas bar HP-nya, itu 3 poin energi. Jadi ketika ini diaktifkan, dia itu bisa mengabaikan 25% defense target dan juga pasti critical. Kemudian ketika poin energi ini digunakan, maka itu akan habis ya, akan 0. Kemudian kalau digabungin sama Janpakuto, ini bisa menjadi mengabaikan 100% defense target. Oke, ini dia, kita lihat ultimate-nya. Ketika dia ultimate, ini pasti critical ya, atau kalian bisa lihat critical dan juga mengabaikan defense target. Kemudian ketika si Grimjo ini basic attack atau mastery skill, dia itu bisa mendapatkan 1 poin energi lagi, oke? Kalian bisa lihat ya. Kemudian ketika diserang oleh musuh,
dia tuh ada 50% peluang untuk mendapatkan 1 poin energi. Nah, ketika poin energi aktif, full, ultimate, ditambah Zanpakuto, kita lihat pasti auto kritikal lagi. Nah, kalian bisa lihat ya. Kemudian ketika basic attack, dia mendapatkan 1 poin energi, diserang ada 50% chance untuk mendapatkan poin energi. Kita lihat di sini, tuh kalian bisa lihat poin energinya full lagi. Kemudian ketika si Grimmjow itu ultimate dan juga poin energinya itu nggak full, maka dia itu nggak dijamin kritikal. Tapi kalau poin energinya full, auto kritikal. Tuh kalian bisa lihat auto kritikal. Kemudian basic attack dapat 1 energi, diserang dapat 1 energi. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Jadi ketika poin energinya si Grimmjow itu nggak full, kemudian dia itu ultimate, maka dia itu nggak ada jaminan untuk kritikal. Oke, kita lihat aja poin energinya cuma 2. Nah, sekarang kita lihat ya, si Grimmjow ultimate apakah kritikal atau enggak? Kita lihat nih. Ultimate, ningkatin attack, sama, tuh kan? Nggak kritikal ya, beda ketika poin energinya itu full. Oke, jadi itu dia pembahasan dari skill, pasif, dan juga efek Zanpakuto punyanya si Grimmjow. Dia adalah single target, kemudian bisa mengabaikan defense, ningkatin attack, kemudian untuk poin energi dia tuh bisa mendapatkan lagi ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk skill pasif dan juga efek Zanpakuto punyanya si Nelial ini di next content. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.